Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Audina dengan NIM 1905632010079. Di sini saya akan membuat tugas konten digital mata kuliah perencanaan pembangunan dengan tema statistik dan dasar-dasar model pembangunan. Adapun sub pembahasannya ada 3, yaitu kebijakan sebagai dasar pembangunan, sumber-sumber pembangunan, dan strategi dalam pembangunan. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kebijakan sebagai dasar pembangunan. Menurut Knoftel dan kawan-kawan dalam buku Solihin Abdul Wahab berpendapat bahwa kebijakan sebagai serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor yang terlibat sebagai cara dalam respon, mengidentifikasikan dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik. Versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam buku Solihin Abdul Wahab agaknya terlihat lebih luas dan cukup rinci ketimbang pandangan di atas. Karena lembaga dunia ini telah memberikan makna pada kebijakan, adapun sebagai berikut. Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana. Kebijakan pembangunan adalah garis haluan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dengan target-target tertentu demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud tentu mengidentifikasikan kehidupan yang lebih baik dengan tercapainya kesejahteraan melalui perbaikan kualitas atau taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu sumber pembiayaan pembangunan menurut Jokroa Mijojo. Sumber pembiayaan pembangunan ada 2, yaitu sumber penerimaan dalam negeri dan sumber penerimaan luar negeri. Sumber penerimaan dalam negeri itu berupa tabungan pemerintah yang didapat dari masyarakat melalui perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ataupun bentuk penanaman modal. Perhitungan dalam rencana mengenai tabungan masyarakat ini dilakukan berdasarkan perkiraan atas perkembangan kegiatan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, desain-desain tabungan dalam masyarakat, pengembangan pelembagaan keuangan termasuk non-bank, kebijaksanaan moneter, perkreditan khususnya tingkat bunga, dan kebijaksanaan di bidang penanaman modal. Kemudian sumber penerimaan dari luar negeri tersalur atau tidak ke anggaran negara, langsung kepada sektor perkreditan atau kepada sektor penanaman modal. Perkiraan tentang sumber dana luar negeri ini mulai banyak direncanakan sebagai bagian yang integral dari keseluruhan investasi pada umumnya. Dilihat secara komplementer, kebutuhan pembiayaan pembangunan sebagai resource gap. Pembahasan yang ketiga yaitu strategi dalam pembangunan. Adapun
Yang pertama yaitu strategi pembangunan di bidang politik. Yang pertama, pembinaan politik dalam negeri. Yang kedua, pembinaan politik luar negeri. Yang ketiga, pembinaan sistem komunikasi politik. Yang keempat, peranan media massa. Yang kelima, peranan aparatur negara. Yang keenam, pembinaan hubungan hukum disiplin nasional. Kemudian strategi pembangunan di bidang ekonomi. Yang pertama, perimbangan struktur ekonomi dengan titik berat industri yang didukung kemampuan agraris. Yang kedua, pembangunan infrastruktur termasuk perbankan. Yang ketiga, pengembangan peranan pelaku ekonomi berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencegah monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, pembinaan sistem investasi dan permodalan. Yang kelima, pembinaan peningkatan sumber daya manusia dalam kemampuan manajerial. Yang keenam, penguasaan teknologi. Yang ketujuh, orientasi pertumbuhan dalam mengelola usaha. Yang kedelapan, pembinaan sumber daya manusia tenaga kerja terampil. Kemudian strategi pembangunan di bidang sosial budaya meliputi pembinaan kebudayaan nasional. Yang kedua, pembinaan kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, pendidikan dan latihan. Yang keempat, pembinaan iptek. Yang kelima, pembinaan penelitian dan pengembangan. Yang keenam, pembinaan kesejahteraan sosial. Yang ketujuh, pembinaan kepribadian nasional. Kemudian, strategi pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan meliputi pembinaan kekuatan pertahanan keamanan nasional. Yang kedua, pembinaan industri nasional yang dapat mendukung kepentingan pertahanan keamanan nasional. Yang ketiga, pembinaan kemanunggalan TNI dan rakyat. Yang keempat, pembinaan teritorial sebagai sarana mempersiapkan wilayah dan isinya sebagai sarana mempersiapkan ruang dan alat juang. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.